Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang gerak. Berbicara tentang gerak, yang harus dipahami ada beberapa perhitungan-perhitungan tentang gerak, kejadian-kejadian yang tentang gerak. Yang pertama, kita harus memahami tentang pengertiannya dulu. Kalau berbicara gerak, berarti itu berbicara tentang posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi kalau benda itu bergerak, maka adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau identik dengan perubahan kedudukan benda dari posisi awal. Itu kalau berbicara tentang gerak. Dan jenis-jenisnya, yang pertama yang dinamakan ada disebut dengan gerak lurus. Yang kedua, gerak lurus beraturan. Yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan. Keempat, gerak vertikal ke atas. Kemudian gerak jatuh bebas. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak, identik tadi posisi awal suatu benda. Berbicara posisi awal dari suatu benda, itu memiliki yang namanya jarak. Jadi identiknya pergerakan benda itu memiliki jarak, dan bagaimana kondisi waktu yang dibutuhkan suatu benda itu bergerak. Makanya dari hal tersebut itu disebut dengan kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak benda tersebut dibagi dengan waktu, itu disebut dengan kecepatan. Kemudian ada yang disebut dengan namanya percepatan. Berbicara percepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Itu yang disebut dengan gerak lurus. Ada yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Kemudian ada yang disebut dengan kecepatan sesaat. Itu nanti rumusnya dirumuskan dengan yang namanya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dibagi dengan waktu mula-mula suatu benda itu bergerak. Kemudian ada yang disebut dengan namanya gerak lurus berubah beraturan. Kalau berbicara gerak lurus berubah beraturan, posisinya kan berarti sudah tidak beraturan. Nah, itu yang identik dengan kita mengetahui kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah dengan perkalian antara percepatan dikali dengan waktu. Kalau jarak di dalam soal nanti ditanya tentang jarak adalah kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah dengan 1/2 dari percepatan dikali dengan waktu dikuadratkan. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan namanya gerak vertikal ke atas. Itu harus diketahui yang pertama posisi dari suatu benda itu awalnya ya disebut dengan kecepatan awal dibagi dengan gaya gravitasi bumi. Makanya rumusnya adalah T maksimum sama dengan V0 dibagi dengan gaya gravitasi, atau jaraknya sama dengan itu identik dengan ketinggian kecepatan awal dikuadratkan dibagi dengan 2 kali gaya gravitasi bumi. Kemudian ada yang disebut dengan namanya gerak jatuh bebas. Kalau berbicara gerak jatuh bebas, poin-poin yang paling utama adalah masalah tentang ketinggian. Kemudian kecepatan benda ketika dia jatuh dari posisi awalnya itu dirumuskan dengan kecepatan sama dengan akar 2 dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan ketinggian. Kemudian kalau berbicara nanti dalam soal ditanyakan dengan waktu, maka dirumuskan adalah akar dari 2 dikali dengan ketinggian dibagi dengan gaya gravitasi bumi. Kemudian kalau berbicara tentang jaraknya sama dengan
jarak awal ditambah dengan hasil kali jarak yang pertama dikali dengan kecepatannya ditambah dengan setengah kali percepatan dikali dengan waktu dikuadratkan. Itulah mengenai tentang gerak. Identik dengan kinematika gerak. Nanti untuk pembahasan selanjutnya itu tentang hukum Newton. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Yaitu sama dengan W sama dengan F dikali dengan S, atau sama dengan nanti identik dengan F gayanya sama dengan massa dikali dengan kecepatan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian dulu untuk bahan mengenai tentang gerak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.